Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya pagi ini? Sehat semua? Sehat. Sudah sarapan ini? Sudah sarapan pagi semuanya? Sudah. Mana ketua kelasnya? Coba siapkan dulu. Ya. Bersiap 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, kita mencek dulu kehadirannya ini. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir. Oh iya. Sip. Siapa yang bisa di antara teman-teman ini bisa pimpin baca doa? Saya, Ya, Aira. teman-teman, sebelum kita belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Ya, kita berdoa saja dulu karena berdoa itu penting supaya proses belajar kita pada pagi ini berjalan dengan lancar dan anak-anak sekalian mendapat ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Ya. Untuk hari ini kita belajar tentang tema kegiatan ekonomi di sekitarku dengan subtema jual beli di koperasi sekolah. Jadi pelajaran kita pada pagi ini yaitu tentang jual beli. Siapa yang tahu itu jual beli? Jual beli itu adalah kegiatan untuk mendapatkan barang, di mana barang tersebut harus ditukar dengan uang yang jumlahnya sudah sesuai dengan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itulah namanya jual beli. Contoh jual beli ini ada di mana-mana saja, seperti di pasar, di toko, di kios, di warung. Iya, itu tempat jual beli. Ada juga yang di sekolah. Siapa yang tahu tempat jual beli yang di sekolah? Saya. Iya, di kantin sekolah. Apa saja yang kalian beli di kantin? Jajan. Jajan seperti kue, gula-gula. Ada juga tempatnya itu kalau di kantin biasanya kita beli buku. Ada juga pensil, perlengkapan sekolah. Itu namanya di koperasi sekolah. Ada kalau di tempat yang lain seperti di pasar. Siapa yang pernah di pasar? Saya. Semuanya ini pasti sudah pernah di pasar. Apa saja yang kalian beli di pasar? Baju. Ya, kalau lebaran itu. Ya, kalau lebaran semuanya turun di pasar tuh. Iya. Baru perlengkapannya itu termasuk kebutuhan. Syarat-syarat yang ada untuk jual beli itu yaitu adanya penjual, adanya barang, adanya uang, dan adanya pembeli. Itu syarat-syaratnya jual beli. Jadi dengan jual beli ini kita bisa dapat memenuhi kebutuhan kita ini. Kalau misalnya kita mau makan atau lapar, kita pergi di warung makan.
Kalau misalnya mau beli keperluan yang lain, kita pergi di warung jualan sembako yang ada di sini banyak tuh kios-kios. Siapa yang sering disuruh mamanya untuk membeli? Saya. Apa saja yang kalian beli? Motor. Ya, mie, telur. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu anak-anak dapat menyebutkan hak dan kewajiban sebagai pembeli dan penjual dengan jujur dan tertib. Kedua, dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan caca sampai 500. Konteks transaksi jual beli menggunakan uang. Anak-anak juga dapat menulis teks pendek berupa struktur belanja atau daftar menggunakan huruf tegas bersambung dan penggunaan huruf kapital serta tanda baca yang tepat. Jadi itulah untuk tempat-tempat jual beli, kalian sudah harus paham itu. Kalau misalnya anak-anak pergi di warung membeli mie, katakan mie 5.000. Ini mie ya, mie 5.000 disuruh sama orang tuanya, telur 2.000. Kalau misalnya ini uangnya 10.000, kembaliannya berapa ini? 3.000. Iya, caranya 5.000 ditambah 2.000 sama dengan 7.000. Ya, ini harganya yang total yang kalian beli 7.000. Uangnya kalian 10.000. Jadi 10.000 dikurang 7.000 sama dengan 3.000. ya, pintar, 3.000 rupiah. Iya, kalau Gara sudah pintar ini untuk proses jual beli. Sudah tahu tukar menukar uang. Sebentar itu kita akan praktek contoh jual beli yang ada di kantin sekolah. Ini contoh jual beli yang kalian beli di toko atau di warung yang dekat dengan rumahnya kita. Itulah contoh jual beli. Kalau misalnya beli di kantin, apa saja yang kalian beli di kantin? Ya, jajan. Bisa. Kalau misalnya beli di kantin uangnya kalian 5.000, beli kue yang 2.000. Coba Ebi, berapa kembalianmu? 3.000. Ya. Coba saya tulis di depan deh. Nanti ada yang tahu angkat tangan. Siapa Ebi? Gebrina tahu namanya? Ya. Gebrina membeli pensil seharga 2.000. Uang yang ia pegang seharga 5.000. Berapa sisa uangnya? Coba siapa yang tahu? Angkat tangan. Ini Gebrina membeli pensil seharga 2.000. Uang yang ia pegang seharga 5.000. Coba maju ke depan Hamba. Tulis di sini. Jawabannya, ya kamu kurangi dulu.
5.000 dikurang 2.000 sama dengan berapa? Tulis di sini dulu. 5.000 kurang 2.000 sama dengan, ya pintar, 5.000 kurang 2.000 sama dengan 3.000. Ya, inilah hasil sisa uangnya Debrina seharga 3.000. Habis itu ibu guru akan menunjukkan jari-jari untuk belanja yang kalian lakukan di sekolah, terutama di kantin sekolah. Contohnya belanja. Ini belanja. Belanja kita bagi menjadi 3 pelajaran, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PPKN. Ini matematika ini yang digunakan yaitu alat bayar. Alat bayar yang digunakan kalau kita membeli itu, alat bayar yang kita gunakan yaitu uang yang kita gunakan bisa uang elektronik, bisa uang tunai. Siapa yang tahu itu uang tunai yang sering kalian gunakan untuk jual beli? Seperti uang kertas, uang logam. Kalau uang elektronik yaitu uang digital yang tidak berbentuk fisik, seperti kartu ATM, bisa yang ada di layar HP seperti banking, itu bisa digunakan. Itu namanya uang elektronik. Ini di sini untuk alat bayar itu uang tunai dan uang elektronik. Untuk matematika ini kalau kita pakai yang kedua, penjumlahan harga. Penjumlahan harga yaitu pengurangan kembalian. Bahasa Indonesia, ucapan sopan. Itu fungsi kalau untuk PPKN di bawah sini saja. Sikap baik yang pertama antri, kedua tidak dorong, dorongan.
sabar. Hak pembeli mendapat barang sesuai harga. Dilayani dengan baik. Penjual melayani dengan ramah. Ya, coba perhatikan di papan. Inilah namanya peta nyari jari untuk jual beli. Jadi caranya ini kita belanja. Ini inti pokoknya ini jual beli yaitu berbelanja. Kalau kita berbelanja, kita gunakan alat bayar. Contohnya uang tunai dengan uang elektronik. Kan sudah tahu seperti yang dijelaskan tadi. Untuk penjumlahan harga atau pengurangan harga. Penjumlahan harga ini maksudnya berapa yang kita beli. Misalnya telur yang seperti tadi, telur 5.000, 2.000, 5.000. Jumlahnya 7.000. Inilah namanya penjumlahan harga. Kalau untuk pengurangan harga, 10.000 uang kita tadi dikurangi dengan harga yang kita beli. Inilah namanya pengurangan harga. Itu kembaliannya kita. Kalau untuk ucapan sopan ini maksudnya kalau kita pergi ke warung, kita harus sopan. Ya, misalnya kita pergi ke warung harus mengucapkan kata permisi. Atau sudah dikasih dengan barang kita bilang terima kasih. Toh? Kalau misalnya pergi selamat pagi, kita mau beli. Ya, itulah ucapan sopan. Misalnya kalau untuk sikap baik yang dimaksud ini kita beli itu kita antri, tidak dorong-dorongan, kita sabar. Maksudnya ini kalau kita pergi beli kita harus antri. Kalau ada temannya kita di depan ataupun di belakang, didulukan yang pertama datang, yang duluan datang beli. Tidak dorong-dorongan. Di saat kita antri kita tidak boleh dorong-dorong, tidak boleh kena teman, kita harus sopan dan juga kita harus sabar. Kalau banyak pembeli kita harus sabar. Hak pembeli itu mendapat barang sesuai dengan harga. Iya, kalau haknya kita pembeli ini, kalau kita pergi beli di warung itu kita harus beli barang yang sesuai dengan harga yang kita akan beli, dan juga barang itu harus bisa dipakai. Misalnya tidak bisa, kalau dia sudah rusak kemasannya jangan kita beli, atau kalau dia sudah expired. Tahu itu expired? Dia sudah melebihi tanggal penerbitan itu. Jadi kita tidak boleh beli barang yang sudah expired. Nanti kita muntah-muntah. Kalau tidak sesuai dengan kondisi tubuhnya kita, maka kita tidak bisa beli yang begitu karena kita akan sakit kalau kita makan barang yang sudah expired. Contohnya kewajiban penjual lagi melayani dengan ramah, memberi barang yang bagus. Ini penjual juga ini, kalau kita beli dia harus kasih kita barang yang bagus supaya kita bisa gunakan, kita bisa dimanfaatkan di rumah. Kita beli itu harus barang juga yang bagus. Itu melayani kita pembeli dengan ramah.
Nanti kita akan contohkan ini semua, kita praktekkan toh. Ya, itulah peta jaring-jaring untuk jual beli. Sudah paham semua? Kalau sudah paham, coba kita bagi dua kelompok saja. Mari kita mau siapa ya? Sawan nggak di sini kamu nggak? Nah, coba baku kali kita buat dua kelompok. Kamu kelompok satu, ini kelompok dua. Nanti ibu guru akan beri lembar jawaban untuk kalian diskusikan. Diskusikan cara jual beli yang sering kalian lakukan di rumah ataupun di pasar, di mana saja. Coba diskusikan cara jual beli yang kalian sering lakukan di sekitar kita. Ibu guru tunggu berapa menit baru kita. Kalau sudah nanti kita praktekkan kembali ya. Sudah? Coba mana kelompok satu? Kami. Ya, coba maju ke depan untuk mendokumentasikan hasil diskusi kalian dengan cara mempraktekkan cara jual beli yang kalian sering lakukan. Satu orang sebagai penjual, jadi Alfa sebagai penjual dan yang lainnya sebagai pembeli. Misalnya beli buku dengan pensil. Coba kamu bikin mana uang? Katakan ini uangnya Bilkis. Dan dengan begitu kan harus saling antri, harus sopan. Harus datang itu mengucapkan kata permisi. Nah, coba permisi. Saya mau beli spidol dengan buku. Harganya 3.000. Iya, itu uangmu. Uangnya Bilkis 5.000, yang dia beli 3.000. Kembaliannya berapa? 2. Iya, kembaliannya 2.000. Kasih kembaliannya. Habis bilang terima kasih. Sama-sama. Iya. Tidak boleh saling dorong. Harus antri. Ya, sekarang hitung lagi. Permisi, dia beli apa? Beli spidol. 1.000. Iya, uangnya 5.000. Kembaliannya berapa? 4. Iya, 4.000. Sekarang Enja. Permisi, dia beli apa? Buku. Terima kasih. Sama. Iya. Ya, seperti itu cara kita membeli atau proses jual beli. Ya, kelompok satu sudah paham, sekarang kelompok dua. Cepat. Mana untuk penjual? Nah, Gebrina, kamu sebagai pembeli.
beli dengan ini. Coba Kak Lira. Pensi. Dengan uangnya seharga 5.000. Ini berapa? Iya, kembaliannya? Iya, 3.000. Bisa. Makasih ya. Sekarang kamu. Uangnya 5.000, bukunya berapa? Harganya 3.000. Kembaliannya? Iya. Terima kasih kalau sudah selesai. Sekarang kamu bilang Fermi. Uangnya 5.000. Bukunya? Iya. Kembaliannya? Iya. Terima kasih kelompok 2. Di tempatnya masing-masing. Ya, itulah proses jual beli. Contoh proses jual beli ya. Jadi bagaimana? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita bahas lagi. Cara menulis dengan huruf kapital atau penggunaan huruf. Untuk cara menulis penggunaan huruf harus di awal kalimat itu harus menggunakan huruf besar. Cara penulisan huruf yang benar, contohnya yang pertama, Aira membeli kue dan gula. Dan gula. Contoh penulisan huruf ini yang di awal kalimat ini harus menggunakan huruf iya. Dan nama orang juga harus menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Membeli kue dan gula-gula di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Iya. Contoh lagi, aku membeli pensil di pasar. Coba saya tanya Aira, kalau huruf yang di pertama ini harus menggunakan huruf kapital. Iya. Kalau untuk di pasar ini harus menggunakan huruf kapital. Iya. P ini pasar ini harus huruf kapital juga, dan di akhir kalimat harus menggunakan titik. Iya. Ini cara penggunaan huruf kapital. Jadi untuk itu kita sudah paham semua ya? Sudah paham tentang proses jual beli? Sudah. Ya, kalau sudah paham, jadi pelajaran kita pada pagi hari ini dapat kita simpulkan bahwa jual beli adalah kegiatan untuk mendapatkan barang di mana barang tersebut harus ditukar dengan harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Itulah proses jual beli. Dan syarat-syaratnya, syarat jual beli yaitu adanya penjual, adanya pembeli, adanya barang, dan adanya uang. Jadi dengan jual beli ini bisa meringankan kita untuk mendapatkan barang yang kita butuhkan. Jadi itulah kesimpulannya dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pertemuan kita hari ini kita akhiri.
Nanti kita bertemu lagi pada minggu depan. Guru akan berikan tugas pada halaman 27. Nanti minggu depan harus kita periksa. Ya, sudah tahu itu? Ya. Kalau begitu kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.